Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna Online tanggal 14 Juni 2020. Nah adik-adik, minggu ini kita akan dilayani oleh kakak pendeta Merlis. Jadi adik-adik segera siapkan diri adik-adik untuk beribadah. Ambil Alkitabnya, persiapkan Alkitabnya, usahakan jangan pakai handphone ya. Lalu adik-adik usahakan juga berada dalam kondisi yang kondusif, sehingga tidak terganggu oleh suara-suara atau hal-hal apapun yang mengganggu jalannya ibadah kita. Nah, sebelum masuk ke dalam ibadah, mari kita persiapkan diri kita untuk bersateduh. Sateduh dimulai. Sateduh selesai. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Budi nomor 58, This is the Day. Mari adik-adik kita landasi ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala anugerah dan kasih setiamu dalam kehidupan kami, anak-anakmu, sampai dengan saat ini, sehingga kami masih beroleh keselamatan, kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Meskipun dalam kondisi di rumah kami masing-masing, tapi biarlah damai, sejahtera dan sukacita Tuhan boleh senantiasa ada dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami melalui ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan dan tahirkan kami ya Bapa, agar kami boleh layak untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Sebelum masuk ke dalam pembacaan Mazmur, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 222B, Agungkan Kuasa Namanya. Pembacaan Mazmur hari ini terambil dari Mazmur pasal 32 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari.
Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah pembacaan Mazmur hari ini. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 242, Oh Kasih Allah yang Besar. Hai Sobat PT, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya setiap kami dimampukan untuk menjadi pendengar terlebih pelaku firman Tuhan. Amin. Sobat PT, sebutin 3 hal, orang, atau apapun yang muncul di pikiran kamu ketika kalian dengar kata-kata berikut ini. Contoh ya, contoh. Misalkan kalau kakak sebut hijau. Nah, 3 hal, orang, atau apapun yang muncul di kepala kakak adalah daun, teduh, dan nyaman. Kalau kamu gimana untuk kata-kata berikut? Yang pertama, tugu atau monumen. Yang kedua, janji. Udah? Good. Soalnya hari ini 2 hal itu yang bakalan menjadi kata kunci dalam kisah yang mau kakak share di ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Untuk itu, mari kita buka dan baca bersama Alkitab kita. Pembacaan Alkitab terambil dari Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan dirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta,
tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Hai Sobat PT, mungkin ada beberapa di antara kalian yang udah kenal, sekedar tahu, atau setidaknya pernah ngeliat kakak deh kayaknya. Kenalin, nama kakak Merlis, kakak pendeta GPIB yang saat ini berdomisili atau masuk dalam wilayah pelayanan GPIB Pelita. Hari ini kakak mau share atau mau berbagi sebuah kisah yang kayaknya jarang atau mungkin juga kita nggak pernah baca atau denger ya. Nah, sebelum kakak ceritain kisahnya, kakak mau kenalan dulu deh tokoh-tokoh yang ada dalam kisah ini. Yakub, kalau denger namanya, kemungkinan besar kita bakal keinget sama kacang merah. Ya, dia adalah saudara kembarnya Esau yang membeli hak kesulungan dengan sepiring kacang merah. Dia juga yang telah menipu ayahnya, Ishak, untuk memperoleh berkat kesulungan. Dan setelah itu dia kabur atau dia lari. Dia kabur ke rumah pamannya yang bernama Laban. Laban juga adalah bagian dari kisah kita di pagi hari ini. Laban punya 2 orang anak perempuan yang bernama Lea dan Rahel. Kedua putri Laban ini menikah dengan Yakub. Iya, kalian gak salah dengar kok. Yakub emang menikahi kedua anak pamannya ini. Jadi Yakub adalah suami dari Lea dan Rahel. Mungkin zaman sekarang kita sebagai orang Kristen sudah tidak bisa menikah secara sah dengan 2 istri. Tetapi pada zaman dulu hal ini dimungkinkan karena budaya juga kondisi yang terjadi saat itu. Lalu apa yang terjadi pada tokoh-tokoh ini dalam pembacaan teks Alkitab kita? Alkitab bersaksi bahwa setelah 20 tahun Yakub tinggal dan bekerja di rumahnya Laban, Yakub pun menjadi sangat kaya. Ia punya banyak harta, kambing domba, unta, keledai, juga budak. Keberhasilan Yakub membuat iri dan marah anak-anak Laban yang lain. Bahkan mereka menuduh Yakub telah mengambil harta ayah mereka. Situasi ini membuat Yakub merasa nggak nyaman. Ditambah lagi Laban sikapnya berubah, nggak sama lagi seperti dulu. Siapa sih yang nyaman dalam keadaan begini? Di tengah situasi ini datanglah firman Tuhan kepada Yakub dan menyuruh Yakub untuk kembali pulang ke negeri nenek moyangnya. Bahkan Tuhan juga berjanji akan menyertai Yakub. Yakub pun memutuskan untuk mengikuti perintah Tuhan. Ia dan kedua istrinya pergi. Dia bawa semua harta miliknya, meninggalkan Laban yang pada waktu itu lagi pergi menggunting bulu domba. Setelah 3 hari, Laban pun dapat kabar nih kalau si Yakub pergi. Terus Laban langsung segera pergi juga ngejar Yakub. Dan setelah 7 hari perjalanan, ia berhasil menyusul Yakub di pegunungan Gilead. Pada malam hari itu dalam mimpi, Tuhan kasih peringatan ke Laban untuk tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun.
Keesokan harinya, Laban pun bertemu dengan Yakub. Ya, terjadilah perselisihan kecil di antara mereka. Karena Laban nuduh Yakub mencuri terafim miliknya. Untuk membuktikan kalau dirinya tuh nggak bersalah, Yakub bilang ke Laban, ya silahkan deh, kalau mau periksa aja seluruh tenda, periksa aja seluruh barang yang kubawa. Karena waktu itu Yakub nggak tahu kalau Rahel mencuri terafim itu. Laban mencari dengan teliti ke seluruh kemah, tapi nggak ketemu terafimnya. Nah, ngerasa udah dituduh secara nggak adil, hati Yakub jadi panas. Yakub jadi marah. Terus dalam kemarahannya, Yakub ungkapin deh tuh semua kekesalan yang selama ini udah dia pendem. Dia simpen dalam hatinya, diungkapin semuanya. Kemarahan Yakub buat Laban pun jadi lemah. Lagi pula segala yang Yakub bilang itu benar. Akhirnya Laban memutuskan untuk berdamai dengan Yakub. Dan sebagai tanda perjanjian damai, Yakub mendirikan sebuah tugu atau monumen. Laban menamai tugu itu dengan sebutan Yegar Sahaduta yang berarti timbunan batu yang menjadi saksi. Sedangkan Yakub menamainya Galet. Timbunan batu itu juga disebut Mispa yang berarti Tuhan kiranya berjaga-jaga atau menjadi saksi di antara kita. Di depan Yegar Sahaduta, Laban meminta Yakub berjanji untuk memperlakukan istri-istrinya dengan baik dan tidak akan mengambil perempuan lain sebagai istri. Selain itu, Laban dan Yakub juga saling berjanji bahwa Yegar Sahaduta akan menjadi batas di antara mereka berdua yang tidak boleh dilewati dengan niat jahat. Sobat PT, bagi Yakub, Yegar Sahaduta lebih dari sekedar tanda perjanjian karena melambangkan pertama, awal kehidupan baru. Yakub yang dulunya seorang pelarian miskin, kini menjadi orang yang sukses dan kaya. Yakub yang dulunya hidup sendiri dalam pelariannya, kini kembali ke kampung halamannya bersama kedua istri dan anak-anaknya. Yakub yang dahulu adalah pekerja di rumah Laban, kini telah mendapatkan kebebasan. Yang kedua, pengakuan iman Yakub. Dengan pertolongan Tuhan, Yakub selamat dari rencana jahat Laban. Penyertaan Tuhan adalah kunci untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan dalam hidup. Allah selalu memperhatikan segala jerih payah dan kesengsaraan umatnya. Yegar Sahaduta juga melambangkan komitmen untuk saling mengasihi. Karena di depan Yegar Sahaduta, Yakub telah berjanji bahwa ia akan selalu mengasihi istri-istrinya dan bersama-sama dengan Laban mereka saling berjanji untuk tidak melewatinya dengan niatan jahat. Jadi Yegar Sahaduta ini juga berarti batas untuk tidak berbuat jahat. Sobat PT, melalui kisah ini kita semua diingatkan kembali bahwa satu, God is the one and the only one. Ya cuma Tuhan sih satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup. Jadi mikir, kenapa ya ada istilah PHP atau pengharapan palsu? Ya salah satunya karena sebagai manusia, kita sering kali kecewa dengan janji atau kesepakatan yang pernah kita lakukan atau kita buat dengan sesama kita. Nah di kisah tadi kita dapat melihat bahwa emang cuma Tuhan aja tempat di mana kita bisa berharap. Janjinya selalu tepat dan cuma Tuhan sajalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup kita. Yang kedua, kita juga diingetin bahwa penyertaan Tuhan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Yap, emang bener, Yakub emang pernah jadi orang yang licik banget. Yang pernah membeli hak kesulungan dengan cara yang licik lah ya.
Dia juga nipu ayahnya demi mendapatkan berkat kesulungan. Namun semenjak itu hidupnya berubah. Ia sungguh-sungguh hidup taat dan ngandelin Tuhan. Ia juga setia dalam menjalankan peribadahan dan memberikan persepuluhan kepada Tuhan dari apapun yang ia dapatkan. Tuhan juga terus-menerus memperlihatkan penyertaannya terhadap Yakub. Kalau dalam kisah tadi, Allah bahkan datang dalam mimpi Laban dan memberikan peringatan untuk tidak mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Sobat PT, mungkin sebagian di antara kalian pernah naik pesawat. Ya walaupun dalam masa pandemi sekarang ini kita kayaknya agak sulit ya buat naik pesawat. Bahkan sempat terjadi pemberhentian penerbangan, pembatasan penerbangan. Dan sekarang kalau mau naik pesawat atau mau jadi penumpang ya kita perlu terlebih dahulu memenuhi syarat-syaratnya. Juga lengkapin dokumen-dokumen yang diperluin. Tapi kalau kamu pernah naik pesawat terbang, khususnya bukan yang low cost carrier atau agak tinggi kelasnya gitu kali ya bilangnya ya. Kamu tentu tahu banget gimana ramahnya pramugari atau pramugara ketika melayani penumpang dalam pesawat terbang. Dari pertama kali udah mulai nyambut waktu mau masuk ke dalam pesawat. Juga pas kamu mau keluar atau mau turun dari pesawat. Belum lagi caranya nawarin makanan, minuman, atau servis apapun yang ada. Itu bener-bener ramah banget. Friendly banget. Sopan banget. Apalagi kalau misalkan kamu duduknya di business class atau executive class. Pasti mereka tahu dan hafal sama nama kamu. Dan waktu ngelayanin kamu, mereka akan manggil nama kamu. Wow, ngerasa istimewa banget kan? Tapi coba deh ketemu mereka saat lagi di darat. Atau nggak dalam pesawat. Para pramugari atau pramugara itu kebanyakan akan melewati Anda dengan cara yang bertolak belakang. Berbeda banget dengan cara mereka melayani kamu waktu ada dalam penerbangan. Ya kamu udah gak dianggap lagi sebagai penumpang yang harus dilayani dengan ramah tamah, apalagi harus diingat dan disebutin namanya. Nah bukankah kita juga banyak ngeliat orang-orang Kristen yang kalau dalam gereja dan ketemu orang-orang yang dikenal dalam persekutuan, ataupun bahkan yang gak dikenal juga. Wah langsung tuh ramah banget nyapa. Shalom, selamat pagi, apa kabar? Tuhan memberkati dan lain-lain. Bahkan gak akan sungkan buat nolong, bantu, berbuat baik kalau berada dalam lingkungan gereja atau persekutuan. Tapi ketika keluar gereja, sikapnya jauh banget dari ramah tamah yang sebelumnya dia perlihatkan dalam gereja. Nggak usah jauh-jauh deh. Kadang-kadang mungkin ya lagi keluar dari tempat parkir mobil aja, senggol dikit keluar deh tuh ya. Kata-kata makian, caci maki, kata-kata kotor, menghina. Belum lagi ya hewan-hewan semua keluar semua juga dari mulutnya. Padahal mungkin juga orang yang dia marah-marahin itu orang yang tadi dia ramah-ramahin gitu. Ya kan? Yang tadinya ramah jadi marah ya kan. Nah, kalau kita masih punya sikap yang mirip-mirip atau sama dengan cerita tadi, mungkin kita semua perlu merefleksikan kembali mengenai komitmen kita menjadi pengikut Kristus. Sama kayak Yakub, kita juga perlu berkomitmen dan terus melatih diri untuk hidup saling mengasihi dan tidak melakukan perbuatan jahat yang nyakitin sesama, ngelukain orang-orang di sekitar kita. Tentunya tidak terbatas kepada orang tertentu, tempat tertentu, atau waktu tertentu. Alias full committed ya, full commitment lah ya, sepanjang kehidupan kita. So, yang perlu kita ingat adalah pertama,
God is the one and only, atau Tuhan satu-satunya sumber keselamatan dan pertolongan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan adalah kunci kesuksesan. Kayaknya bukan kesuksesan doang ya, kunci dalam segala hal di hidup kita ya penyertaan Tuhan itu. Dan yang ketiga, kita semua sama-sama berkomitmen dan terus melatih diri dalam melakukan kasih. 3 hal ini kiranya bisa kita lakukan bersama dalam kehidupan kita. By the way, setelah ini kira-kira kalau diminta lagi untuk nyebutin 3 hal atau apapun yang muncul di pikiran kamu ketika dengar kata tugu, monumen, dan janji, otomatis langsung keinget janji Tuhan gak ya? Bakalan muncul nama Yakub atau Laban gak ya? Atau bakalan nyebut Yegar Sahaduta, Galet, atau Mispa gak ya? Tuhan memberkati. Kita telah selesai mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman dan penguat bagi kita untuk bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Mari adik-adik kita sambut firman Tuhan kita ini dengan menyanyi dari lagu Allah Sanggup. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih dan sayang Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami sepanjang hari. Teristimewa pada hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama keluarga terkasih kami untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran kasih Tuhan. Terima kasih untuk persetujuan yang kami boleh rasakan pada pagi yang indah ini. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar saat ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi bagian dalam kehidupan kami
untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan hidup kami akan selalu diberkati. Tuhan Bapa dalam surga yang mulia, kami pada pagi ini juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami mohon, tolonglah setiap pekerjaan mulai dari pemerintahan pusat, tingkat tertinggi hingga tingkat terendah, supaya semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik kepada kami semua. Khususnya untuk kedamaian di negeri kami ini, Tuhan. Biarlah tetap terjaga dan tetap tenang. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia saat ini, di mana wabah COVID-19 yang sedang melanda. Ya Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Lepaskan dan bebaskanlah kami dari semuanya ini Tuhan. Agar kami bangsa Indonesia boleh merasakan kedamaian, boleh merasakan kebahagiaan seperti dulu lagi. Tuhan Bapa dalam surga yang mulia, kami juga berdoa bagi janda duda, anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Kiranya Tuhan boleh menjadi istri, suami, orang tua, dan sumber berkat bagi mereka semua. Kiranya Tuhan menyertai sebagaimana Engkau juga selalu menyertai kami. Ya Tuhan, Bapa dalam surga yang mulia, pada hari ini juga kami mau berdoa ya Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini yang masih dalam masa pendidikan, sekolah maupun kuliah. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pergumulan bagi anak-anak kami, agar mereka selalu berpengharapan akan kasih Tuhan. Tolonglah sertai mereka ya Tuhan, di dalam pergaulan mereka, pendidikan atau apapun yang Tuhan kiranya mau jaga. Biarlah Engkau menutup bungkus mereka dengan roh agar selalu dengar-dengaran akan kasih Tuhan. Jadikanlah mereka penerus bangsa yang selalu percaya akan kasih karunia-Mu. Jadikanlah anak-anak kami agar selalu hidup takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Jadikanlah anak-anak kami agar boleh menjadi bibit-bibit yang membanggakan bagi bangsa dan negara kami, juga bagi orang tua, terlebih kepadamu ya Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit dan berduka. Kiranya Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Karena kami pun tahu bahwa tidak ada berkat yang lebih baik selain daripada penyertaan-Mu dan hal kesehatan, kebahagiaan, karena semuanya itu tidak ternilai harganya. Ya Tuhan, Bapa dalam surga yang mulia, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap permohonan doa-doa kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu memberi kami pengharapan dan penghiburan. Masih banyak permohonan yang ingin kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Tetapi kami yakin percaya bahwa Engkau telah lebih dulu mendengar akan setiap pergumulan dan permohonan kami. Biarlah setiap doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu hanya kehendak Engkau yang boleh jadi. Dengan kehendak Tuhan dan menjadi kekuatan kami untuk selalu menjadi dan selalu menjadi yang terbaik. Dan kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan kasih dan pertolongan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan seperti di minggu-minggu sebelumnya. Adik-adik boleh memberikan persembahan adik-adik untuk dikumpulkan kepada orang tua yang nantinya akan ditransfer langsung ke gereja atau diberikan langsung kepada Korsek. Nah, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 80, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Haleluya, muliakan Tuhan, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Syukur kepadanya. Adik-adik, mari kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan terbaik dari yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua. Kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Engkau juga dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap orang yang mengelola persembahan ini, dapat berguna bagi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik,
Warta Teruna kita minggu ini masih sama seperti warta sebelumnya, di mana ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna masih dilaksanakan secara online. Jadi adik-adik dapat menyaksikan ibadah hari Minggu kita dari channel YouTube gereja kita GPIB Jemaat Pelita. Jangan lupa di-subscribe dan di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Kemudian untuk kegiatan LKPT seperti futsal, tim musik dan yang lainnya masih diliburkan. Nanti kita akan tunggu informasi selanjutnya dari pengurus maupun dari pelayan PT. Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Kiranya sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik di usianya yang baru. Nah, sama seperti minggu lalu, di mana Kak Aldo dan Kak Dano sudah membagikan tips dan trik atau life hacks selama di rumah aja, selama masa pandemi ini, kali ini giliran kakak yang mau mencoba berbagi tips kecil untuk kita selama di rumah aja. Jadi yang perlu kita siapkan minggu ini itu ada karton roll dari tisu gulung, sisanya jangan kalian buang, bisa kalian pakai. Kemudian yang kedua ada paku mading seperti ini. Jadi adik-adik bisa menyiapkan 3 saja paku madingnya, cukup. Kemudian gelas, bisa gelas plastik atau gelas kertas, paper cup gitu juga bisa. Kemudian untuk alatnya kita hanya membutuhkan 1 cutter saja. Dan untuk tips kita kali ini berkaitan dengan fungsi dari handphone adik-adik sekalian gitu ya. Jadi nanti yang kita mau buat itu berkaitan dengan handphone. Oke, yang pertama kita dari si karton roll ini kita bikin lubang kotak sesuai dengan ukuran handphone. Jadi kalian adik-adik bisa menyamakan, misalnya ukurannya segini, jadi bisa dibikin lubang kotak sini. Jadi di sini kita tandai dulu sini seperti ini. Nah, nanti adik-adik bisa potong. Kalau sudah dipotong, nanti jadinya seperti ini, sudah kakak potong. Kemudian dari si karton ini lubangnya menghadap ke atas. Adik-adik bisa ambil paku madingnya, kemudian dicolokkan di bagian bawah, kira-kira di sini. Di bagian bawahnya, jadi ini menghadap ke atas ya, untuk lubangnya. Adik-adik bisa colokkan 1, tengah-tengah 1, kemudian 1 lagi di ujungnya. Nah, jadi yang kita buat saat ini fungsinya adalah sebagai handphone stand ya. Jadi adik-adik bisa meletakkan handphone adik-adik di dalamnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya adik-adik mau menonton ibadah minggu depan, bisa langsung tanpa perlu diganjel-ganjel lagi atau pegang atau repot pegel pegangnya. Tapi adik-adik bisa jadikan kertas karton ini sebagai handphone stand. Kemudian kakak mau menambahkan ini untuk gelas, bisa gelas plastik atau paper cup. Adik-adik bisa potong di bagian ujungnya, bagian sini bisa potong sampai keputus gitu ya. Kemudian kalau sudah, nanti bagian si kepalanya ini juga bisa adik-adik potong biar dia tetap rata. Kalau sudah dipotong, nanti akan jadi seperti ini. Kita copokin dulu ini. Nah, adik-adik bisa masukkan ke dalam lubang yang di kiri kanannya. 1 di sini, kemudian 1 lagi di sini. Oke, sudah. Nah, fungsinya jadi selain menjadi handphone stand, ini juga bisa jadi yang mensupport suara dari handphone ini. Jadi adik-adik misalnya mau dengar ibadah atau dengar musik, jadi nggak perlu ribet-ribet lagi harus beli speaker atau apa, karena ini sudah bisa menaikkan volume tanpa harus kalian atur lagi gitu ya. Jadi oke, mari kita coba tes ya. Kakak play dulu. This is
Jadi suara yang dikeluarkan itu tuh lebih besar dari kalau misalnya adik-adik cuma pakai handphone berdiri begini aja. Tapi kalau misalnya pakai handphone stand yang kita buat dan gelas tambahannya ini, itu suara yang dikeluarkan itu lebih besar. Nah, demikian life hacks kita untuk minggu ini. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kondisi kesehatan, makan makanan teratur, makan makanan sehat. Jangan lupa jika adik-adik berpergian, jangan lupa disiapkan hand sanitizer dan selalu pergunakan masker. Betul. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan memberkati. Adik-adik, kita sudah berada di akhir ibadah kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 92. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian IHMPK Online kita minggu ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah kita ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih untuk orang tua yang sudah mendampingi, para pengasuh, pendamping di Papan Pastor juga yang sudah memfasilitasi adik-adik untuk bisa menyaksikan ibadah hari ini. Terima kasih banyak juga untuk kakak lain yang sudah terlibat di minggu ini, para kru yang sudah terlibat dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih banyak. Kita berjumpa kembali di ibadah hari Minggu Persekutuan Turunan minggu depan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.